Halo semuanya, balik lagi ke podcast Adik Kajil. Jadi hari ini podcast aku akan membahas tentang lingkungan. Siapa yang tahu tentang lingkungan ngaco? Nanti dapat poin plus dari Pak Adi. Ya, jadi di podcast kita hari ini akan kedatangan 2 bintang tamu spesial. Siapa tuh guys? Ya ini Agatha Serafina dan Margareta Natania. Boom! Wow, teleportasi, keren gak tuh? Ya, jadi ini bintang tamu spesial kita hari ini, cantik-cantik kan? Nah, silakan memperkenalkan diri kalian masing-masing. Ya, halo, nama aku Margareta Natania. Nama aku Agatha Serafina. Dan kami trio macan. Astagfirullahaladzim. Puasa dulu dong. 3, 2, 1. Oke, jadi ini kita balik ke topik ya guys. Jadi kan hari ini podcastnya tentang lingkungan. Nah, jadi kalian tuh ngerasa gak sih kayak belakangan ini kita mengalami kayak pergeseran musim gitu? Ya nggak sih, ini tuh harusnya kayak kita baru masuk musim hujan, tapi itu kayak sekarang kayak udah sering hujan, yang hari-hari hujan gitu nggak sih? Iya, bener banget. Terus sekarang panas banget, ya ampun. Makanya tidak menentu guys. Contohnya tadi pagi di Kaliurang Mountain hujan, padahal di sisa Jogja tidak hujan guys. Apa tidak kesal sudah pakai jas hujan ke Godean City tidak hujan. Aduh, Agak malu juga ya. Ya. Terang-terang main pakai mantel. Makanya Sendirian doang, kok yang Agak lain nggak pada sad. pakai mantel. makanya sedih banget. bentar, stop. Tolong ya Pak Adi, ini nilainya bagusin dikit nih. Kita rela panas-panasan biar videonya bagus. Panas banget. Astaga. Ya, lanjut. Tapi kira-kira tuh kita kenapa bisa cuacanya nggak nentu gini? Kalau yang aku baca ya, tadi pagi tuh kayak aku baca berita dari CNBC kalau nggak salah. Jadi tuh konsentrasi karbon dioksida di bumi tuh kayak naik gitu loh. Mungkin itu juga karena kayak asap kendaraan, asap pabrik yang itu jadinya bikin panas. Dan mungkin karena panas itu juga kan jadi kering. Terus jadi banyak hutan yang kayak kebakaran gitu loh, yang kayak di Australia tahun 2019 itu parah banget. Oh iya, itu parah banget sampai international news gak sih itu? Iya, bener banget. 2019 sampai 2020 gitu pokoknya. Makanya Parah banget. selain itu kira-kira kenapa ya? Nah, tahu nih ya, kita tambah panas gini karena banyak hutan-hutan tuh dibabat guys sama manusia-manusia. Buat 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 diambil kayunya lah, buat dijadiin lahan lain lah, buat jadiin pabrik lah. Kayak minimal loh guys, minimal tahu diri kalau misalnya nebang tuh ditanamin lagi. Iya, jangan Bener. serakah. Ya, bener banget. Padahal tuh guys, hutan itu tuh manfaatnya tuh banyak banget loh buat kita. Mulai dari nyediain makanan nih ya, kita kan sering banget nih buah-buahan kan itu kan mesti kan dari pohon kan, pohonnya di hutan juga kan. Terus nyediain tempat tinggal buat hewan-hewan, terus buat nyimpen air tanah. Dan kalian tau gak sih fun fact-nya kalau hutan itu bisa mencegah erosi. Waduh, Gimana gimana tuh Spill. Jadi kenapa bisa gitu? Karena misalnya nih ada tanah kan, sepetak tanah tuh itu kalau misalnya sering kena hujan nih guys, itu bisa bikin tanahnya tuh kayak turun-turun gitu loh, jadinya nggak stabil. Dan itu bikin erosi kan. Adanya hutan, adanya tanaman itu tuh bisa bikin mereka tetap kuat. Gimana? Kenapa gitu? Karena akar-akar tanaman nih ya itu tuh mencengkeram tanahnya gitu loh, jadinya tuh tanahnya tetap di tempatnya dan nggak geser. Oh, gitu. Bener banget nih. ternyata hutan juga apa ya, kayak dia tuh Ada punya hubungan hubungan sama sama tanah ya. Iya, betul banget. Mungkin ya orang-orang juga nggak yang kayak tidak berekspektasi sebenarnya tuh tanah juga punya banyak manfaat itu loh di kita. Kan kita tahu nih kalau tanah tuh dari pelapukan batuan yang udah berjuta-juta tahun lalu kan. Nah jadi tuh tanah punya kayak 3 manfaat atau 3 poin utama. Jadi kayak yang pertama, dia tuh tanah jadi buat tempat tinggal. Kayak misalnya kita punya tanah yang emang benar-benar punya kita tuh kayak jadi merasa nyaman nggak sih buat Iya. tumbuh dan berkembang. Feels like Betul, home. betul. Iya, dibanding kalau misalnya kita kayak kita di negeri orang aja kayak udah ngerasa ih kayaknya aku nggak ini bukan tempatku gitu nggak sih? Enggak sih kayak kamu. Jadi Aduh, anak rantau siapa nih anak rantau? lanjut. Terus tanah itu juga jadi tempat kehidupan. Kan dia udah berjuta-juta tahun lalu kan. Jadi dia kayak betul. dia punya gas mineral, terus yang kayak mungkin bakteri yang bisa menunjang
kehidupan yang ada di atasnya, kayak misalnya tumbuhan. Itu kadang kita naruh benih doang tiba-tiba tumbuh kan, itu kan nggak lepas dari manfaatnya tanah kan. Iya, bener banget. Terus yang terakhir itu dia ini mungkin orang juga nggak bakal expect ini, kayak tanah tuh buat pemersatu. Kayak gini, kayak di Indonesia nggak asing ya kalau misalnya kita dikasih warisan tanah sama orang tua atau sama kakek nenek. Nah kan tanah itu secara nggak langsung jadi saksi kalau misalnya dulu kakek nenek kita ataupun orang tua kita tinggal dan berkembang di situ. Nah itu secara nggak langsung tuh memupuk ikatan batin yang tumbuh gitu loh. Jadi kita masuk ke rumah itu atau ke tanah itu atau kemana itu kayak jadi kayak, oh ini loh yang dulu ditempatin sama orang tua kayak nenekku. Jadi kita kayak merasa connected dengan Iya, keluarga, leluhur, nenek benar-benar. moyang dan lain-lain gitu kan. Iya, jadi tuh kayak tanah itu secara nggak langsung buat kita ada relasi lebih sama apa keluarga kita ataupun suku kita gitu. Itu kadang-kadang tanah tuh kayak jijik nggak sih karena ada cacing-cacingnya gitu. Iya. Tapi kalian tahu nggak sih kalau cacing, kumbang dan lain-lain gitu tuh sebenarnya tuh itu bermanfaat banget buat tanah. Nah, mereka gimana? Maaf guys, ada intermezzo karena tadi ada brum 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 yang memanaskan mobilnya. Ya, maaf Jadi ya, kita ngelang ya. Jadi ini tadi sampai cacing, uget-uget gitu kan. Kita nganggapnya uget-uget, padahal mereka tuh bermanfaat banget ya guys ternyata buat tanah. Masa sih? Iya kan tadi sudah dibilang. Apa tuh? Kan ini kan mengulang dari bagian Oh iya guys. Oh iya guys. Maaf ya, jadi tuh ternyata tuh cacing dan kumbang lain-lainnya yang kita anggap jijik, disgusting itu tuh sebenarnya bermanfaat banget buat menggemburkan tanah dan menyuburkan tanaman-tanaman yang ditanam. Karena kayak mereka kan sebagai decomposer nih ya di alam. Jadi kayak mereka tuh mengurai kayak organisme yang udah mati sama sampah-sampah organik lainnya biar tanahnya tuh subur gitu. Coba bayangin kalau misalnya mereka tuh gone extinct, tidak ada. Siapa yang mau mengemburkan tanah? Lalu mau ngerogotin tanah? Enggak kan? Makanya tuh kita tuh harus mengappreciate makhluk-makhluk kecil kayak gitu guys. Walaupun kita tuh misalnya anggap mereka tuh gak ada benefitnya, tapi padahal mereka tuh berguna banget. Iya, bener banget. Terus jaga Iya. ya. Terus kalian tahu nggak sih kayak sebenarnya tuh manusia dan hutan dan tanah yang tadi kalian bring up itu sebenarnya tuh punya koneksi yang dalam dengan binatang. Gimana tuh? Soalnya kan binatang kan udah di bumi ini tuh lama banget. Kalian tahu nggak seberapa lama? Berapa lama? Lebih lama dari manusia. 800 juta tahun yang lalu guys, binatang muncul di bumi. Astagfirullahaladzim. Tuhan Yesus. Maaf guys, intermezzo 2. Maaf ya guys. Satu BTW. Intermezzo 2 tadi ternyata brum-brumnya belum meninggalkan TKP. Ya. Balik ke topik. Tadi sampai mana? Sampai 800 juta tahun nggak sih? Waduh. Iya lama banget gak sih hewan tinggal di dunia ini 800 juta tahun. Coba lebih tua dari emak, bapak, kakek, nenek lu semua. Ya. Terus tuh hewan dan manusia tuh juga sebenarnya udah lama gitu punya kayak relationship sama hubungan gitu. Bayangin kita manusia udah di bumi ini tinggal bersama hewan, membuat relationship, menjadikan mereka sebagai pet dan lain-lain itu 15.000 tahun lebih, tahu nggak sih? Sama juga ya. Iya, jadi mestinya tuh udah klop Iya, gitu udah nggak klop, sih? Punya Kita tuh ikatan mestinya sendiri gitu kan. bestie. Iya, tapi tahu nggak sih manusia tuh tapi malah melakukan hal-hal bodoh seperti seperti kaya nggak tuh? Seperti kaya. Ya agak belibet ya. Kayak jadiin hewan yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu dosa, diburu jadiin pajangan. Iya. Jadiin Buat tas. apa? Iya makanya kayak high end brand gitu nggak sih? Dulu kan sering banget ya orang pakai kulit ular lah, kulit buaya lah, pakai fur yang biar slay. Itu kan dulu kan pakai binatang beneran ya. Ya makanya tuh sekarang brand-brand kayak gitu tuh sekarang udah pakai bulu yang fake gitu biar mencegah kepunahan gitu. Gitu. Jadi itu pokoknya ya manusia sama hewan tuh udah lama lah ya. Terus kita kayak gunain mereka ya sebagai kayak tadi kayak jadiin tas dan segala macam. Terus kita juga jadiin mereka makanan kayak sate lah, burger lah, ayam goreng, enak-enak. Bayangin
mereka semua nggak ada, aduh kita mau makan apa ini, hari-hari makan rumput guys. iya kita jadi kambing cosplay. Herbivora. Betul. Terus selain jadiin makanan, kita juga jadiin mereka kayak sarana transportasi gitu, kayak delman, kayak kalau kalian ke Malioboro gitu. Terus kita juga jadiin mereka sarana kerja, kayak kalau petani pakai kerbau buat apa namanya? Buat ngolah Membajak tanahnya sawah. mereka. Membajak sawah. Iya, buat membajak sawah. Maaf ya, saya tuh sebenarnya American native. Ya, sorry ya. Agak kesasar aja. Ya, selain sama manusia tuh ternyata hewan tuh sama hewan lain tuh juga punya hubungan, relationship. Tadi mereka nggak bisa ngomong ya, kok bisa punya relationship? Ya sebenarnya tuh, kalian tahu nggak sih, hewan itu sebenarnya punya naluri sama insting sama bisa merasakan emosi kayak kita juga sebenarnya. Gimana tuh maksudnya? Jadi tuh sebenarnya hewan itu bisa kayak merasakan duka kalau misalnya sesama mereka itu meninggal atau mati. Kan kayak kita kalau misalnya lihat ada yang orang yang kita cintai meninggal gitu kan sedih ya. Hewan juga kayak gitu. Bahkan sampai kayak binatang kayak gajah, rubah, burung magpie gitu segala macam, mereka tuh sampai bisa membuat kayak semacam upacara pemakaman lah gitu, atau kayak memorial gitulah. Kayak gajah itu nggak sih kalau misalnya ada kerabatnya yang meninggal, kayak mereka tuh kayak bakal ada di samping jasadnya untuk beberapa saat baru sampai benar-benar mereka ninggalin gitu kan? Iya betul banget. Terus kayak burung magpie gitu upacaranya tuh jadi kalau misalnya ada teman mereka yang kelindes nih ceritanya, aduh jahat banget, kasihan banget ya meninggal, terus mereka tuh bakal samperin temennya, terus kayak dipatok-patok kecil gitu, dikit banget, little, terus nanti Indianya keluar. mereka baru ninggalin kayak jasadnya gitu. Rubah itu juga bisa apa namanya bikin kayak upacara pemakaman gitu. Jadi kalau ada teman yang meninggal nanti dia gali tanah terus dikubur. Iya, jadi kayak kita gitu. Kalau ada mayat dikubur. Nah, selain duka ini, hewan tuh juga bisa merasakan empati, tau gak sih? Gimana tuh? Jadi tuh kayak misalnya gajah ya, ini pakai contoh gajah lagi. Gajahnya jalan nih. Aduh, terus dia lihat ada hewan kecil, lemah, lembut, gemulai gitu kan. Di tengah jalan. Nanti dia jalan ke hewannya itu, terus dia angkat. Terus dia pelan-pelan taruh di pinggir jalan. Jadi kayak Dia ngerasa buat membantu gitu kan? Baik jadi banget ya gajahnya. iya, jadi tuh sebenarnya hewan itu satu sama lain tuh mempunyai kayak hubungan alamiah gitu loh, kerjasama. Mereka tuh kayak membangun lingkungan sosial gitu. Jadi kayak manusia sebenarnya. Terus selain sama binatang lain itu, tumbuhan itu juga punya apa namanya relationship sama hewan. Gimana tuh? Kalian tahu nggak sih kalau SD kita belajar kayak tentang lebah sama kupu-kupu sama penyerbukan Simbiosis lain-lain. gak sih? Betul, kayak mutualisme, komensalisme dan teman-temannya itu. Jadi kayak lebah, kupu-kupu, kumbang itu tuh mereka tuh membantu penyerbukan. Ya sorry, American itu saya keluar lagi nih. Ya sorry anggap. Jadi itu mereka membantu penyerbukan. Apa namanya, kalau misalnya ada tanaman yang nggak bisa nyerbukin dirinya sendiri kan kasihan tuh, nggak bisa nyerbukin, nggak bisa berkembang biak dong, nanti punah gimana. Jadi makanya lebah, kupu-kupu dan yang lain-lain tadi tuh mereka membantu, mereka menyebar biar tidak punah. Selain binatang-binatang yang tadi itu, ternyata kayak kelelawar, musang, tupai itu juga ada yang membantu apa namanya, tanaman-tanaman gitu. Jadi kan kelelawar kalian tahu pasti ada kayak kelelawar yang makan buah gitu kan. Nah kalau dimakan, iya, jadi kayak dimakan kan bijinya tidak tercerna tuh. Waduh, gimana dieein lah. Kalau abis dipop kan keluar tuh di tanah pupnya. Kan bijinya udah di tanah tuh. Nanti kan pasti bijinya tumbuh. Oh, iya, jadi mereka begitu. bantu nyebar apa sih, benih biar tanaman juga jadi tumbuh gitu kan. Betul. Terus nanti pupnya juga bisa dijadiin pupuk. Oh iya. Ya, jadi itu mereka membantu double multitasking gitu. Wow. Terus selain itu tuh tupai. Ngapain? Tupai itu ya betul kayak Sandy Chicks, kalian pasti tau lah, pernah nonton nonton SpongeBob SquarePants kan ya, pernah lihat Sandy sebagai tupai yang slay. Nah itu tuh tupai kan mempunyai kebiasaan nih, mereka ngambil biji terus mereka mendem di tanah. Nah tapi sayangnya tuh tupai tuh kayak aku guys, nanti dia tinggalin bijinya kan, terus aduh gue lupa taruh bijinya di mana, terus ya udah deh ditinggalin aja. Terus nanti kan bijinya di tanah tuh, terus nanti tumbuh gitu. Jadi tuh tupai itu kayak membantu gitu loh, membantu kayak menyebarkan tanaman-tanaman sama melebarkan wilayah hutan gitu. Terus mereka juga sebenarnya jadi
penentu kayak tanaman apa yang sebenarnya tinggal di hutan itu. Begitu guys. Banyak banget ya kayak Iya. Manfaatnya. Iya, sebenarnya tuh mereka semua tuh punya banyak manfaat. Kitanya aja sebagai manusia yang serakah kayak tidak masuk akal kayak iya gitu. Bener banget. Padahal juga di Alkitab tuh disebutin kan kalau misalnya itu Tuhan tuh sebenarnya membuat tanah, alam, lingkungan, hutan segala macam itu buat kita jaga. Iya, kayak Tuhan tuh ngasih tanah ke Adam dan Hawa, terus ke Ibrahim dan keturunannya itu kayak untuk itu tanggung jawab mereka untuk menjaga dan merawat tempat itu sebagaimana diri mereka sendiri gitu loh harusnya. Tapi sayangnya tuh nggak gitu, sayangnya manusia lupa sama tanggung jawabnya sendiri. Iya, malah sayang banget ya. Semena-mena gitu hal apa yang ada. Ditinggalin doang kagak dijaga. Ntar giliran udah habis ketar-ketir. Iya, nanti habis terus oh my god kita harus ngapain nih, ngapain nih. Padahal kalau habis yang rugi juga kita sendiri nggak sih? Makanya Malah mikirnya kan bumi udah makin rusak nih. Mikirnya malah ada nggak ya planet lain yang bisa kita dapat tinggalin tapi tanpa ada usaha mau ngebenerin bumi yang sekarang kita tinggalin gini loh. makanya dirusakin doang kagak dibenerin. Aneh banget. Agak kurang sadar diri ya manusia. Jadi kita nggak ada, jadi harusnya habis nonton podcast ini lebih sadar nggak sih manusia? Iya, mestinya tuh dengan kayak ilmu yang kalian dapat dari podcast ini tentang manfaat tanah lah, tumbuhan lah, hutan lah, ekosistem, binatang dan lain-lain tuh kalian bisa jadi lebih sadar diri untuk menjaga alam yang di sekitar kita. Terus kalau misalnya ada orang yang nggak bener nih jaga alamnya, kalian bisa marahin aja tuh orang, nggak usah malu. Kalian bener kok. Ya, jadi kesimpulan dari podcast ini apa ya guys kira-kira? Ya kita sebagai manusia nggak ngelupain tanggung jawab yang udah Tuhan kasih, yaitu dengan menjaga tumbuhan, menjaga tanah, menjaga hutan dan hewan. Karena semua itu punya manfaat di kita guys. Betul. Dengan merawat mereka juga kan kita mengurangi pencemaran nih. Kita menekan angka gas rumah kaca itu kan. Jadi suhu di bumi nggak naik terus akhirnya ntar Jakarta nggak jadi tenggelam. Kasian loh. Tenggelam. Kasian loh guys, nanti rumahnya jadi Atlantis gimana? Di bawah laut tuh nanti tiba-tiba Poseidon muncul, Ariel, wow, under the sea gitu kan, agak tidak kondusif ya lingkungannya. Agak sering ya kalau Poseidonnya keluar gitu. Ya makanya, dan dengan menjaga lingkungan itu kita juga menjalankan perintah Allah nggak sih? Kita menjadi umat Katolik yang baik. Siapa coba yang nggak mau jadi umat Katolik yang baik? Aduh, tidak usah menunjuk nih. YTTA saja. Mungkin yang paling awal kali ya kita mendukung program sekolah yang mengurangi sampah plastik. Betul. Adiwiyata bangga menjadi siswa 6C bang. Ya, Sekian. Ya jadi itu ya tadi kesimpulan dari podcast kita hari ini. Mungkin dengan ilmu yang kita dapat hari ini dari menonton video kita bertiga, semoga kalian sebagai anak muda, sebagai siswa yang adiwiyata itu bisa menjaga alam di sekitar kita dengan lebih baik. Sekian podcast hari ini. Ketemu lagi besok di podcast Adek Kajil. Dadah semuanya.